Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya tentang bagaimana membuat web dengan fitur create, read, update, dan delete. Adapun hasil dari video sebelumnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa menampilkan data buku yang tersedia dari tabel yang namanya TB buku. Kemudian kita juga bisa melakukan penambahan data buku, kita bisa melakukan modifikasi, edit, kita juga bisa melakukan penghapusan data buku. Pada video kali ini kita akan menambahkan fitur register, login, dan logout. Jadi sebelum kita masuk ke halaman ini adalah halaman index.php. Sebelum kita masuk ke halaman index.php, kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Kemudian nanti akan divalidasi. Kalau loginnya berhasil, kita nanti akan diarahkan ke halaman index.php. Oke, langsung saja. Ini adalah hasil codingan kita pada video sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file baru yang namanya login.php. Login.php. Isi dari login.php kita kopikan dari, kita buka halaman getbootstrap.com, dokumentasi, kemudian di bagian sebelah kanan starter template kita kopikan, kemudian kita paste di sini, kita simpan. Title-nya kita ganti misalnya dengan halaman login. Kemudian H1 ini sudah kita tidak butuhkan, kita hapus saja. Kita nanti menggunakan komponen dari Bootstrap yang namanya card, tapi saya buat dulu kelas container. Kita masuk lagi ke getbootstrap.com, kita tuliskan card. Kita nyari mana yang kira-kira lebih sesuai untuk kita gunakan. Kita scroll ke bawah. Misalnya untuk di video kali ini kita menggunakan yang ini. Ada header dan footer. Nanti di sini kita ganti tulisannya dengan halaman login. Kemudian di sini untuk inputan username, password, kemudian nanti ada button. Kita copy, kita paste di sini, kita simpan. Ini kita ganti dengan halaman login. Halaman login. Kemudian ini kita hapus saja. Kita buat dulu tag form, metodenya tag penutup dari form kita pindahkan di sini. Kita simpan. Kemudian di dalam card body ini kita nanti akan masukkan inputan. Kita nyari lagi, misalnya di form, input group. Nah di sini misalnya kita pengen nanti ada inputan untuk username seperti ini. Jadi nanti di sini kita tambahkan icon. Kita bisa ambil dari icon dari Bootstrap itu sendiri. Kemudian nanti di sini atau kita pakai yang ini, karena di sini ada label, misalnya username. Kemudian nanti ada inputan. Kita kopikan yang ini. Copy, kita paste di sini. Ini kita ganti dengan username. Ini kita ganti dengan username. Tambahkan name-nya itu sama dengan username.
kita juga bisa menambahkan require, jadi datanya itu mesti dimasukkan, mesti diinputkan. Kemudian kita lagi nambahkan atribut placeholder, misalnya masukkan username. Kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Di sini login .php. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita ganti dengan icon dari Bootstrap. Kita cari di icon misalnya kita pengen gambar seperti ini, kita klik, kita copy HTML-nya, ini kita hapus, kita paste di sini. Kita coba lihat dulu tampilannya seperti apa. Jadi nanti seperti ini. Selanjutnya di bawahnya sini kita tambahkan password. Kita copy saja. Kita copy dari situ, paste. Ini kita ganti dengan password. Kemudian ini masih ada yang ini username. Kemudian input tipe teksnya kita ganti dengan input tipe password. Dan untuk ikonnya kita hapus, kita ganti dengan, kita coba kembali ke sini. Misalnya untuk kunci, misalnya unlock, misalnya yang ini, kita copy HTML-nya, kita paste di sini. Kita coba lihat tampilannya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini masukkan password, input tipe, harusnya input tipe password. Ini masukkan password. Nah, selanjutnya kita tambahkan button. Misalnya saya buat lagi buttonnya, button tipe submit, terus kelas bisa juga dilihat di dokumentasinya Bootstrap. Misalnya saya pakai btn primary, kita kasih nama, name-nya sama dengan, misalnya namanya adalah btn login. Ini login. Nah, jadinya seperti ini. Misalnya di bawahnya sini lagi kita nambahkan, belum punya akun silakan daftar. Karena kan kita mau menambahkan fitur register. Jadi kita bisa, kalau belum punya username sama password, kita bisa melakukan daftar ya. Jadi misalnya saya buat di sini kelasnya, kita mau ketengahin, belum punya akun silahkan daftar. Nanti untuk daftar ini kita buat tag A, nanti ke daftar .php, kita simpan. Nah, jadi seperti ini.
Selanjutnya kita mau kecilkan ini. Kita mau kecilkan, kalau ini mungkin terlalu besar. Kita bisa memanfaatkan grid dari Bootstrap. Jadi dengan grid sistem ini kita bisa mengatur lebar dari sebuah komponen di Bootstrap. Jadi misalnya kalau bisa nanti dilihat di dokumentasinya Bootstrap. Saya buatkan dulu misalnya seperti itu. Saya simpan. Kemudian ini kan berarti row itu baris. Di dalam baris itu kita buatkan ini untuk yang medium, ukuran layar medium. Kemudian saya coba pakai dulu 12. Jadi ukuran, jadi Bootstrap itu ada 12 grid pada Bootstrap. Jadi kalau kita gunakan 6 berarti ukurannya nanti setengahnya. Saya coba dulu seperti ini. Kemudian card ini kita pindahkan. Dari sini kita cut ke sini. Kalau 12 itu hasilnya masih akan sama. Kalau kita ganti 6 atau 5, ya nanti ukurannya mestinya akan lebih kecil seperti ini. Halaman loginnya misalnya kita kasih ke tengah, kita tambahkan kelas tag center. Kemudian ini kita tambahkan justify. Kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini kita turunkan lagi. Di sini kita bisa tambahkan margin top misalnya 5. Sampai di sini kita sudah membuat desain dari halaman login. Kalau kita klik daftar, nanti kita akan diarahkan ke daftar PHP. Nah, selanjutnya kita akan buat daftar PHP. Klik new file. Kita kasih nama dengan daftar .php. Kemudian kode dari daftar PHP ini kita copy dulu dari login.php. Kita ganti di bagian title dengan halaman daftar misalnya. Kemudian ini halaman daftar. Kita cari di bawah. Ini daftar. Kita namanya jadi btn daftar. Belum punya akun ini kita hapus karena di bagian daftar PHP kita tidak butuhkan. Berikutnya kita coba tes. Kita tes dulu. Klik daftar. Nanti akan diarahkan ke halaman daftar. Masukkan username, masukkan password, kemudian nanti klik daftar. Nanti username sama passwordnya yang kita masukkan itu disimpan di dalam sebuah tabel. Berikutnya kita kembali ke halaman login. Jadi pada saat kita memasukkan username dan password, itu nanti akan pada saat kita klik login akan diperiksa apakah username sama passwordnya itu valid atau tidak. Nah, di sini untuk form action misalnya kita kasih ke cek login.php. Selanjutnya kita buat file baru namanya cek
login.php. Di sini kita akan membuat kode PHP. Pertama yang kita lakukan adalah kita periksa apakah $_get post btn login. Apakah btn login itu sudah kita klik? Kalau sudah, maka kita buat sebuah variabel namanya username yang isinya adalah kita ambil dari $_post username. Jadi yang dikirimkan dari halaman login.php. Kemudian kita buat lagi variabel password, isinya adalah $_post, artinya nilai yang dikirimkan dari form sebelumnya yang namanya password. Selanjutnya kita cek, misalnya yang pertama kita lakukan apakah kita cek username-nya ada nggak nanti di dalam tabel. Tapi untuk sekarang sementara saya buat dulu seperti ini. Nanti kita buatkan tabel if username sama dengan admin. Jadi username yang valid itu adalah admin. Selanjutnya kita cek lagi apakah password itu sama dengan admin juga. Jadi username sama password yang valid itu adalah admin dan admin. Username admin, passwordnya admin. Kalau cocok, berarti di sini kan dia loginnya valid. Login valid. Kalau loginnya valid, kita direct ke halaman location index.php. Else berarti di sini adalah kalau password salah. Password salah. Kalau password salah, kita kembalikan dia ke login PHP. Nanti di sini misalnya kita tambahkan, saya tambahkan dulu di login PHP. Misalnya kita mau tambahkan alert kalau passwordnya salah atau username-nya salah. Saya sisipkan di sini. Kita copy dulu dari dokumentasinya Bootstrap, kita tuliskan alert. Terus kita cari model alert seperti apa yang akan kita gunakan. Kita bisa gunakan yang ini atau kita scroll ke bawah. Kita cari yang ada tanda silang di bagian kanannya. Kita gunakan yang ini. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nanti di sini kita ganti dengan login gagal. Nah, nanti pada saat kita cek login, kita kirimkan bahwa misalnya pesan sama dengan misalnya password salah. Password salah. Sedangkan else yang di sini itu adalah username yang salah. Username yang salah. Username salah. Kita coba dulu. Jadi nanti di halaman login itu nanti akan tampil pesan seperti ini. Tapi nanti ini akan kita kendalikan atau akan kita kontrol menggunakan kode PHP kapan pesan itu akan muncul. Di sini kita tambahkan kode PHP.
if, jadi kalau ada variabel yang dikirimkan menggunakan metode get, nama variabelnya adalah tadi pesan, berarti sini tutupnya di sini. Kita simpan, kemudian di sini kita ganti tulisannya, saya besarin dikit. Ini kita hapus, kita tambahkan kode PHP, kita echo get pesan. Kita coba jalankan, mestinya ini nggak hilang ya, jadi pesannya itu hilang. Pesannya akan muncul kalau ada variabel yang dikirimkan menggunakan metode get yang ini, kemudian nanti kita tampilkan pesannya isinya apa. Nah, kita coba sekarang, misalnya kita masukkan username admin, passwordnya admin, ini mestinya masuk admin. Nah, ini ada yang salah, kita coba cek di cek login. Harusnya masuk ke sini. Admin. Oh, ini kita salah menambahkan cek loginnya, itu jangan di daftar PHP, tapi kita tambahkan di, tadi salah, kita harusnya tambahkan di sini. Kita ulang, masukkan username admin, passwordnya admin. Nah, ini udah berhasil masuk. Kita coba lakukan kembali, passwordnya kita tulis yang salah, login, password salah. Bagaimana kalau misalnya username yang kita salahkan, login, nanti muncul username salah. Kemudian kalau betul admin, nanti kita langsung masuk ke sini. Selanjutnya kita akan untuk validasi username sama passwordnya itu ngeceknya dari tabel. Jadi kita buatkan dulu tabel di DB buku. Jadi kalau yang lalu itu DB buku ini masih mempunyai satu tabel, jadi nama tabelnya adalah TB buku. Kita buat tabel baru namanya TB user. Kolomnya 2, misalnya 1 username, 1 password. Kemudian username-nya kita tuliskan username, kemudian passwordnya password. Tipe datanya kita isikan varchar, ininya juga varchar, misalnya ini 50, ini 100. Kemudian username itu kita definisikan dia sebagai primary key. Kita save. Kita kembali. Jadi pada saat misalnya ini masih kosong, kita klik daftar, kita inputkan username dan password, kemudian daftar. Nanti username sama password itu akan disimpan di sini, akan disimpan di tabel TB user. Kita buatkan di daftar, kita buatkan kode PHP,
Kalau namanya tadi adalah BTN, kalau kita lihat di atas namanya adalah BTN daftar. Ini ya namanya BTN daftar. If is set $_post BTN daftar. Jadi kalau BTN daftar itu sudah kita klik, maka yang kita lakukan adalah sama, kita buat variabel namanya username, ngambil nilainya itu dari $_post username. Berikutnya kita buat lagi variabel namanya password, ngambil nilainya itu dari $_post password. Selanjutnya ini akan kita lakukan query untuk menyimpan nilai tersebut. Kita include dulu koneksi .php. Kita buatkan query. Query-nya ada query sama dengan MySQL query, sininya $connect. Ini yang materi video yang sebelumnya. Query-nya adalah insert into, nama tabelnya adalah tb user, kemudian values-nya adalah ada dua nilai yang akan kita inputkan. Yang pertama adalah, nah di sini kita akan, pada saat kita menginputkan password, kita mau menambahkan fungsi password hash, kemudian ini dalam kurung kita mau acak passwordnya menggunakan, nah ini kita pakai yang password decrypt. Nanti password yang kita masukkan itu akan diacak. Sini kita lanjutkan username, kemudian di sini password. Selanjutnya, kalau query-nya berhasil, maka kita arahkan atau kita direct ke login.php. Oke, kita coba dulu. Klik daftar, coba kita masukkan username-nya adalah admin, passwordnya 12345. Klik daftar. Ini kita di direct ke halaman login. Kita coba cek di tabel TB user udah masuk belum. Nah ini udah masuk. Username-nya adalah admin, passwordnya adalah 12345 yang sudah dienkripsi. Nah sampai di sini kita sudah berhasil menambahkan data pada saat kita melakukan pendaftaran untuk username sama password. Bisa juga misalnya di sini kita tambahkan supaya ada keterangan, misalnya kita gunakan alert dari JavaScript. PO kita buatkan script.
Kemudian alert. Alertnya adalah pendaftaran atau daftar user sukses. Kemudian kita tuliskan window location array itu sama dengan kita arahkan ke login.php. Kita coba jalankan. Jadi kalau kita klik daftar, misalnya di sini informatika, di sini informatika juga, kita klik daftar, nanti muncul daftar user sukses, kemudian kita klik OK, nanti kita langsung diarahkan ke halaman login. Selanjutnya, ini kalau kita lihat di TB user udah ada 2 user yang valid. Jadi satu admin, ini passwordnya adalah 12345, ini informatika dan passwordnya pun informatika. Kemudian kita modifikasi lagi di login. Kita modifikasi di login.php. Berarti dicek login.php. Berarti di sini kita mesti lakukan query untuk mengecek apakah username itu terdaftar di tabel TB user. Query MySQL query $connect. Query-nya adalah select bintang from, nama tabelnya adalah TB user, where username sama dengan username. Selanjutnya kita ngecek apakah ada data yang dihasilkan dari query ini. Apakah ada data? Nah, di situ kita untuk mengecek apakah ada data, kita gunakan fungsi MySQL num rows dari query. Apakah ada data yang dihasilkan dari query ini? Kita tuliskan di sini sama dengan 1. Ya. Kalau dia sama dengan 1 berarti username-nya itu valid. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah passwordnya itu sesuai nggak dengan yang dimasukkan ke sini. Kita ambil dulu datanya. Ular data sama dengan kita pakai MySQL fetch array dari query. Kemudian di sini untuk ngecek passwordnya apakah sesuai, karena passwordnya tadi sudah kita enkripsi. Untuk ngebalikannya kita pakai password verify. Password verify ininya adalah password. Kita bandingkan dengan apakah password yang kita masukkan di sini itu sama tidak dengan dari data password. Kalau sama berarti passwordnya juga sesuai, artinya loginnya valid. Loginnya valid berarti langsung di direct ke index.php. Tapi kalau misalnya di sini false, berarti passwordnya salah. Seperti itu. Kalau misalnya di sininya tidak sama dengan 1, atau bisa kita ganti lebih besar sama dengan 1. Berarti kan kalau lebih besar sama dengan 1, berarti datanya ada, username-nya terdaftar. Tapi kalau tidak, berarti username yang salah. Kita coba cek kembali. Misalnya pertama saya masukkan dulu
admin, passwordnya tadi admin itu 12345, kita buat buat yang salah dulu. Kita klik login, nanti muncul username-nya salah. Harusnya ini password salah. Kita coba ulang. Admin, coba yang betul dulu, admin, masuk, mudah-mudahan. Ini username-nya salah. Berarti ada yang salah di sini. Select bintang from TB user where username itu sama dengan username. Kalau sama dengan 1, kita belum membuat include. Ya, ini kelupaan koneksi .php. Kita simpan, kita coba lagi admin, ininya adalah 12345. Klik, nah ini sudah masuk. Kemudian kita coba yang salah. Kita coba yang salah, misalnya ini asal, ya, jadi mestinya muncul password salah. Nah, ini password salah. Coba username-nya yang ngasal, kita nanti mestinya muncul username salah. Oke, ini sudah sesuai. Tetapi permasalahan selanjutnya adalah kita masih bisa masuk, misalnya di sini saya langsung tuliskan index.php. Padahal kita nggak boleh sembarang masuk ke sini kalau kita belum login. Nah, untuk memperbaiki itu kita menambahkan yang disebut dengan session. Jadi session ini adalah sebuah variabel global yang disimpan di server. Jadi biasanya untuk session ini digunakan pada saat mekanisme atau pada proses autentikasi user. Jadi nanti ada proses bagaimana kita create session, kemudian ada pemeriksaan session, kemudian nanti kita hapus sessionnya. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah kita coba buat dulu di index.php. Saya buat di sini. Kita tambahkan. Jadi kalau untuk membuat session, itu kita harus tuliskan dulu session start. Berikutnya kita ngecek apakah is set. Misalnya saya tuliskan di sini $_ session. Misalnya username. Atau kita tak bisa simpan di sini not is set. Kalau belum ada variabel session username, berarti si user tersebut belum login. Kalau belum login, kita header atau kita direct ke location login.php. Kemudian kita tambahkan exit supaya berhenti sampai di situ. Kita coba. Jadi kalau kita ngetes di sini, ini mestinya kita akan didirect ke halaman login, karena belum ditemukan ada variabel session yang namanya username. Nah, ini yang disebut dengan proses pemeriksaan session. Jadi setiap halaman
yang membutuhkan login terlebih dahulu harus dicek apakah sessionnya udah ada atau belum. Kalau belum ada, kembalikan dia ke halaman login. Nah, berarti untuk kita membuat sessionnya itu kita buat pada saat di sini, pada saat loginnya itu valid. Pada saat loginnya itu valid, kita mulai dulu sessionnya, kemudian kita buatkan variabel session misalnya tadi kita buatkan username itu sama dengan misalnya nilainya itu kita ambil dari data username. Oke, kita coba cek. Jadi kalau kita masuk di sini index.php itu kita nggak bisa masuk. Kita tetap diarahkan ke login PHP. Kemudian kalau misalnya kita coba login yang benar, admin 1 2 3 4 5. Nah, ini login sukses. Kita coba copy terus kita pas di tab lain, mestinya ini tetap masuk karena di index.php ini sudah ada variabel session yang namanya username. Jadi kita sudah create session, kemudian kita juga sudah lakukan pemeriksaan session. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mau menghapus session. Jadi untuk menghapus session ini biasanya kita tambahkan pada saat kita melakukan logout. Jadi kita tambahkan di sini untuk logout. Kita coba cari di dokumentasinya Bootstrap navbar. Saya copy yang ini. Nanti kita ganti tulisannya dengan logout. Kita paste di sini. Kita tambahkan tag penutup untuk UL. Kemudian ini kita ganti tulisannya dengan logout. Nanti kita arahkan ke logout.php. Kita coba lihat dulu di halaman index. Itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini coba kita rapatkan ke sana. Untuk ngerapatkannya itu kita bisa tambahkan di sini, misalnya kita coba tambahkan ms auto. Kita coba. Kemudian yang navbar ini kita kasih dia, ini saya hapus saja. Oke, jadinya seperti ini. Kalau kita klik logout, nanti akan ke logout.php. Berarti kita buatkan lagi file baru yang namanya logout.php. Isinya adalah tag PHP, kemudian session start, kemudian session kita unset, dan session kita destroy. Kita coba jalankan. Sini ada dua halaman, ada data buku sama-sama halaman index.php, sama-sama menampilkan halaman indeks PHP. Kita coba logout salah satunya, logout. Kita
header dulu, location ke login.p, ke login.php. Ini saya refresh, nanti langsung ke halaman login.php. Kita coba login kembali. Jadi meskipun kita tuliskan langsung di sini, misalnya localhost, buku namanya index.php, itu nggak bisa. Tapi kalau kita coba login, misalnya admin, kemudian tadi passwordnya adalah 12345, login berhasil. Kalau misalnya di sini localhost, buku, kemudian login.php, ini mestinya nggak tampil halaman login karena posisi kita sekarang sudah login. Mestinya pada saat posisi seperti itu kita masuk ke halaman login, ini langsung didirect ke halaman index.php. Berarti sebaliknya. Berarti apa yang kita lakukan di index.php, ini saya copy, kita buat sebaliknya di sini, di login.php. Kita buat sebaliknya, kita buat tag PHP, kemudian penutupnya berarti di sini kalau sudah ada variabel session yang namanya username, maka kita header ke index.php. Kita coba lagi, ini posisi sudah login, kita masuk ke login.php, langsung didirect ke halaman index.php. Logout, di sini logout, kita refresh di sini, ini juga akan ikutan keluar akan kembali ke halaman login. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat web dengan menambahkan fitur register, login dan logout. Nanti untuk fitur selanjutnya kita akan lanjutkan di sesi video berikutnya. Demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.